kecepatan secara kimia. Proses kecepatan secara kimia. Proses kecepatan secara kimia itu disebut dengan kinetika kimia. Kita lihat saja ya, misal kita punya, kalau kemarin yang untuk kesetimbangan kimia itu terjadi kalau ada reaksi kimia bolak-balik. Kalau ini berlaku umum ya, proses kecepatan secara kimia adalah berlaku umum. Sekarang kita lihat reaksi berikut. Ada A plus B itu menjadi C plus D. Itu ada reaktan A dan B bereaksi membentuk produk C dan D. Konstanta kecepatan reaksinya adalah K. Kecepatan reaksinya itu dinyatakan dalam bentuk RA. Kalau kita menuliskannya A di sini karena reaktan, karena A-nya di sini reaktan, maka menuliskannya bisa juga ditulis negatif RA, tapi di dalam kurung gitu. Artinya kalau ada tanda negatif di sini, bahwa A di sini mesti reaktan. Sudah wajib ya. Jadi kalau waktu nanti merancang reaktor, kakak-kakak kelas Anda kalau sudah konsultasi skripsi, menyusun raca massa di reaktor, mesti sudah kacau beliau gitu. Dianggapnya negatif RA di sini, kalau A-nya itu adalah reaktan, maka dia itu artinya dia negatif. Bukan. Negatif di sini, ini hanya menunjukkan bahwa A di sini itu mesti reaktan. A di sini adalah reaktan. Jadi menentukan kecepatan reaksinya disimbolkan dengan negatif. Jadi ini bukan dia nilainya negatif gitu, tidak. Tapi di sini hanya simbol bahwa A-nya itu adalah reaktan. Jangan salah ya, saya selalu menekankan seperti ini. Tapi nggak tahu, sampai detik ini kalau mahasiswa itu konsultasi, sampai detik ini, sampai detik berapa hari yang lalu, kalau konsultasi ya masih kacau gitu, mahasiswa-mahasiswa kita itu. Tidak bisa membedakan. Semoga kalian tidak, karena di reaktor itu seperti itu. Dipikirnya kalau ini negatif, dia bernilai negatif. Padahal tidak. Negatif ini hanya simbol bahwa A-nya itu adalah reaktan. Kalau Anda menuliskan RA gini, boleh. Malah jauh lebih aman daripada ada negatif ini. Tapi di beberapa buku kan menuliskannya seperti ini. Di Levenspiel kan menuliskannya seperti itu. Jadi jangan salah. Nah, sekarang kalau tinjauan kita terhadap reaktan, maka RA itu ya sama dengan K, CA kali CB. K-nya konstanta kecepatan reaksi. RA atau negatif RA di sini adalah kecepatan reaksinya. K-nya konstanta kecepatan reaksi. CA itu apa? Konsentrasi A setiap saat. Karena A-nya ini adalah reaktan, artinya CA ini adalah konsentrasi A sisa. Saya ulangi lagi. Karena A-nya di sini adalah reaktan, maka CA itu adalah konsentrasi A setiap saat atau konsentrasi A sisa. Atau apalagi konsentrasi A yang tidak bereaksi. Jadi CA itu bisa didefinisikan banyak ya. Konsentrasi A setiap saat itu besarnya sama dengan konsentrasi A yang tidak bereaksi atau besarnya konsentrasi A sisa. Boleh, silahkan. Nah, sementara CB apa? Karena CB di sini juga reaktan, berarti CB ini adalah konsentrasi B setiap saat. Besarnya sama dengan apa? Ya konsentrasi B sisa. Nah, konsentrasi B sisa itu sama dengan apa? Berarti konsentrasi B yang belum bereaksi. Iya toh, karena B-nya di sini adalah sebagai reaktan. Nah, berarti sekarang kita lihat saja langsung ke aplikasi kita. Jangan salah ya, nanti. Di sini ada suatu reaktor tangki berpengaduk. Terjadi reaksi ini. Ada metil asetat, CH3COO CH3, metil asetat, bereaksi dengan NaOH
membentuk natrium asetat. Natrium asetat adalah CH3COONA dan metanol. Jadi ada reaksi metil asetat dengan NaOH membentuk natrium asetat dan metanol. Nah, di sini ternyata untuk mencapai konversi 25%, tahu ya konversi, kalau konversinya ini terhadap metil asetat, berarti konversi ya sama dengan konsentrasi metil asetat yang bereaksi dibagi dengan konsentrasi metil asetat mula-mula. Saya ulangi lagi, konversi adalah banyaknya yang bereaksi, konsentrasi yang bereaksi dibagi dengan konsentrasi mula-mula. Saya ulangi lagi, konversi adalah banyaknya yang bereaksi, konsentrasi yang bereaksi dibagi dengan konsentrasi mula-mula. Kalau dasar kita menentukan konversinya itu adalah berdasarkan metil asetat, berarti konversi metil asetat ya sama dengan konsentrasi metil asetat yang bereaksi dibagi dengan konsentrasi metil asetat mula-mula. Jangan salah, karena ini pertanyaan umum gitu. Kalau pendadaran itu mesti pada ditanya, kok banyak yang lupa ya mahasiswa kita, namanya mahasiswa teknik kimia. Ini makanan kita sehari-hari selain nasi gitu ya. Definisi-definisi gini tuh wajib dipahami dengan baik. Selain nasi, makanan kita ya reaksi kimia gini ya tidak. Jadi harus bisa memahami dengan baik. Nah, untuk mencapai konversi 25% ester di sini maksudnya adalah metil asetat menjadi alkohol, diperlukan waktu 12 menit. Dengan catatan, ternyata konsentrasi metil asetat dan konsentrasi NaOH-nya harus sama. Ya sebesar berapa? 0,01 mol per liter atau molar ya. Kalau mol per liter kan molar ya. Nah, berarti di sini ada catatan. Untuk mencapai konversi 25%, itu diperlukan waktu 12 menit dengan catatan konsentrasi mula-mula metil asetat dan NaOH adalah sama sebesar 0,01 mol per liter. Di sini pertanyaannya, berapa konsentrasi ester untuk waktu 1 jam jika konsentrasi ester dan NaOH mula-mula adalah 0,025 mol per liter dan 0,0115. Jadi, kalau yang percobaan pertama di sini itu seolah-olah ada 2 percobaan. Percobaan pertama itu ketika ester dan NaOH-nya konsentrasinya mula-mula sama. Ketika dicobakan selama 12 menit, ternyata diperoleh konversi 25%. Terus ada percobaan yang kedua, konsentrasi ester dan konsentrasi NaOH-nya dibuat tidak sama. Esternya 0,025 mol per liter, NaOH-nya 0,015 mol per liter. Ditanya, berapa konversinya, berapa konsentrasinya si ester atau konsentrasi ester yang tidak bereaksi? Kalau waktu reaksinya adalah 1 jam, ya toh? Pertanyaannya kan itu. Jadi seolah-olah di sini adalah ada 2 percobaan. Percobaan pertama, konsentrasi ester dan NaOH mula-mulanya sama, dan diketahui ketika waktunya 12 menit, konversinya adalah 25%. Percobaan pertama di sini ini digunakan untuk apa toh? Digunakan untuk menentukan harga konstanta kecepatan reaksi. Jadi, percobaan pertama ini dilakukan untuk menentukan harga K-nya, konstanta kecepatan reaksi. Artinya apa? Konstanta kecepatan reaksi ini diperoleh dengan percobaan si metil asetat dan NaOH mula-mula konsentrasinya sama, 0,01 mol per liter.
Waktu percobaannya berapa? 12 menit. Konversinya diperoleh berapa? 25%. Maka harga K-nya bisa diketahui. Nah, terus percobaan yang kedua itu yang dilakukan bagaimana? Percobaan yang kedua itu konsentrasi metil asetat dan NaOH-nya dibuat tidak sama. Nah, terus dengan menggunakan data harga K yang diperoleh di percobaan pertama, diminta untuk menentukan ketika waktu 1 jam, berapa besarnya konsentrasi metil ester yang sisa belum bereaksi itu berapa kalau waktunya 1 jam. Jadi data soalnya adalah seperti itu. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan soal kita ini. Ini reaksinya. Ini kita buat aja, metil asetatnya itu A, NaOH-nya B, natrium asetatnya C, metanolnya kita notasikan dengan D. Kecepatan reaksinya ini berdasarkan A, berdasarkan metil asetat. Kecepatan reaksinya adalah ini, negatif Ra sama dengan KCa kali Cb. Di sini yang terjadi apa? Selama terjadi reaksi, volume campuran di dalam reaktor ini itu tetap. Yang berubah apa? Komposisinya. Karena semakin lama, produk yang terbentuk itu semakin banyak. Reaktannya semakin sedikit. Iya tidak? Semakin lama kan semakin banyak yang bereaksi. Kalau semakin banyak yang bereaksi, berarti produk yang terbentuk semakin banyak. Kalau produk yang terbentuk semakin banyak, berarti reaktannya semakin sedikit. Reaktan sisanya semakin sedikit. Nah, di sini kita akan menentukan raca massa berdasarkan metil asetatnya, berdasarkan A-nya. Kita membuat raca massa A di dalam reaktor. Bentuknya apa? Kita tidak perlu menyusun raca massa total ya, karena volume campurannya tetap. Berarti kita tidak perlu menyusun raca massa total. Yang kita susun raca massa komponen. Bentuknya apa? Laju alir A masuk, dikurangi laju alir A yang keluar, ditambah laju pembentukan A, dikurangi laju A yang bereaksi, sama dengan laju akumulasi A. Karena A-nya di sini itu adalah sebagai reaktan, maka laju pembentukan A-nya kan 0. Rate of formation-nya 0, karena A-nya adalah reaktan. Sehingga persamaan kita bagaimana? Dalam kasus ini, di reaktor tidak ada A yang masuk. Di reaktor tidak ada massa A yang keluar, reaktornya batch ini. Karena A-nya itu adalah reaktan, maka laju pembentukan reaktan kan tidak ada, maka 0. Ada tidak laju A yang bereaksi, rate of disappearance-nya? Ada, yaitu besarnya adalah K kali Ca, kali Cb, kali V. Ya toh, karena satuan kecepatan reaksi kan apa toh? Satuan kecepatan reaksi itu apa? Mol A, kalau untuk terhadap A ya, mol A per volume kali waktu. Padahal kita kalau dalam bentuk neraca massa, kan harus massa A per waktu, karena yang kita neracakan adalah A. Sehingga rate of disappearance kita, laju A yang bereaksi, yang negatif K, Ca, Cb, kali V. Sama dengan laju akumulasi. Laju akumulasi apa? Ya laju akumulasi A. Berarti perubahan massa A terhadap perubahan waktu. Perubahan massa A terhadap perubahan waktu sama dengan apa? Perubahan massa A terhadap waktu itu adalah ya Ca kali volume campuran. Sehingga kita mendapatkan ini. Volume campurannya tetap. Berarti persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. Negatif dCa per dt sama dengan KCa kali Cb.
Nah, kita tadi sudah saya nyatakan, kita menentukan konversi itu berdasarkan berdasarkan metil asetat. Nah, kita tentukan ketika waktu mula-mula berapa banyaknya konsentrasi A, ya sama dengan konsentrasi A mula-mula, berarti CA0. Ketika waktu mula-mula berapa konsentrasi NaOH, ya Cb0. Ketika waktu mula-mula berapa konsentrasi si natrium asetat, kita mengatakan belum terbentuk, sehingga konsentrasi natrium asetatnya 0. Karena natrium asetat dan metanolnya kan produk, waktu mula-mula kan belum terbentuk, berarti CC dan CD adalah 0. Kalau waktunya tertentu, waktu selama reaksi sudah berjalan, maka besarnya konsentrasi A ya sama dengan konsentrasi A sisa. Konsentrasi A sisa itu sama dengan apa? Berarti sama dengan konsentrasi A mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi. Berarti CA0 min CA0X atau CA0 kali 1 min X. Sekarang CB. CB ya konsentrasi B yang tidak bereaksi, sisa. Berarti sama dengan apa? Konsentrasi B mula-mula dikurangi konsentrasi B yang bereaksi. Dalam kasus ini, karena dasar menentukan konversinya itu adalah berdasarkan metil asetat, ternyata koefisiennya dari A dan B kan sama. Artinya apa? Berarti banyaknya A dan B yang bereaksi ya sama. Iya toh? Karena koefisiennya kan 1, 1, 1, 1. Berarti koefisiennya sama. Berarti banyaknya A yang bereaksi ya sama dengan banyaknya B yang bereaksi. Betul kan? Sehingga konsentrasi B sisa ya sama dengan apa? Konsentrasi B mula-mula dikurangi konsentrasi B yang bereaksi. Konsentrasi B yang bereaksi kan sama dengan konsentrasi A yang bereaksi. Berarti sama dengan CA0 kali X. Akibatnya apa? CB itu ya CB0 min CA0X. Nah, sekarang untuk CC dan CD, konsentrasi C yang terbentuk. CD konsentrasi D yang terbentuk. Konsentrasi C dan D yang terbentuk tergantung dari banyaknya A yang bereaksi. A yang bereaksi kan CA0X. Maka CC kita ya CA0X. CD kita ya CA0X. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan kita yang ini. Kita masukkan ke persamaan kita yang ini. Negatif dCA per dt sama dengan KCA0 ya toh kali 1 min X kali CB0 min CA0X. Betul kan? Nah, CA kita kan ini tadi. CA kita kan CA0 kali 1 min X. Sehingga persamaan ini kalau kita sederhanakan kan menjadi ini. Nah, dibagi CA0, maka persamaan ini menjadi dx per dt sama dengan K kali 1 min X kali CB0 min CA0X. Ini kita sebut dengan persamaan umum yang kita peroleh dari kasus kita ini. Ini adalah persamaan umum yang kita peroleh dari kasus kita ini. Sekarang, kita menggunakan dua percobaan. Kita menggunakan dua percobaan. Percobaan yang pertama, ketika konsentrasi metil asetat dan NaOH itu adalah sama. Konsentrasi metil asetat dan konsentrasi NaOH sama 0,01 mol per liter.
Molar ya, ini maksudnya, ini mol per liter ya. Yang lainnya sudah saya edit, itu kelupaan, belum saya edit. Sebenarnya ditulis M besar cukup, nggak apa-apa, karena molaritas. Nah, ketika waktunya 12 menit, konversinya adalah 0,25. Nah, tinggal kita masukkan saja. Tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan saja konsentrasi. B-nya kan sama dengan konsentrasi A mula-mula. Sehingga persamaan 1 menjadi bagaimana? dx per dt sama dengan K1 min X kali CB0-nya kan sama dengan CA0. Dikurangi dengan CA0X. Sehingga persamaannya ini. Sehingga akibatnya apa? Dari percobaan 1, kita mendapatkan bentuk ini. Dari percobaan 1, kita mendapatkan bentuk ini. Sehingga kita mendapatkan bentuk dx per 1 min X kuadrat sama dengan K CA0T. Ini adalah kita sebut dengan persamaan 2. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti ini, kita memasukkan data untuk percobaan pertama. Ketika waktunya mula-mula, maka konversi yang terbentuk ya 0. Kenapa 0? Ada yang tahu? Ketika waktunya mula-mula, konversinya kok 0? Kira-kira karena apa ya? Bimo Aryo, Bimo. Ketika waktunya 0, kenapa konversinya kok 0? Bilkis, Bintang, Diva, Elfariha, pada kemana ini? Apakah masih ada? Nah, yang lain masih ada enggak ya ini? Halo? Halo? Atau jaringannya terganggu? Mohon dong, komentar dong. Ya, Bu. Kenapa? Jaringannya terganggu? Karisma. Iya, Ibu. Kenapa? Jaringan saya terganggu ya? Kalau di saya tidak, Bu. Lancar. Oh, lancar toh? Enggak masalah toh? Oke, baik. Berarti kenapa kalau waktunya mula-mula, konversinya kok 0? Kenapa? Karena Fadliatul Bella Nursifa Nurulita Safitri, Putri Sakinah, Putri, Aul, ada yang bisa jawab? Kenapa kalau waktunya mula-mula, kok konversinya 0? Kenapa? Karena belum ada yang bereaksi, Bu. Betul sekali. Karena belum ada yang bereaksi. Terima kasih, Ras. Karena belum ada yang bereaksi. Sehingga konversinya adalah 0. Nah, ketika ini untuk percobaan pertama, ketika waktunya 12 menit, itu didapat data konversinya adalah 0,25. Sehingga dari persamaan 2, ini tinggal kita integralkan dengan integral tertentu. Kalau dengan integral tertentu, maka persamaan ini akan saya rubah ya, dx-nya. Kalau ada dx dirubah menjadi D1 min X kan perlu dikalikan dengan negatif ya, Ras? Ya, Ras? Kalau ada dx dirubah menjadi D1 min X, maka perlu dikalikan dengan negatif ya, Ras? Ya, Bu. Betul, berarti ini sudah saya koreksi. Ini menjadi negatif, karena menjadi D1 min X. Nah, sehingga bentuk kita adalah ini. Negatif 1 min X pangkat negatif 2, D1 min X. Kalau ada integral
Y pangkat negatif 2 DY itu apa? Ada integral Y Septia Citra. Integral Y pangkat negatif 2 DY itu sama dengan apa, Sep? Kalau kita punya integral Y pangkat negatif 2 DY, hasilnya sama dengan apa? Ini kan integral bentuk baku, toh? Septia? 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 Iya, Bu. Yo, kalau ada integral Y pangkat negatif 2 DY, hasilnya sama dengan apa, Sep? Negatif 1/Y. Negatif? 1/Y. Betul sekali. Negatif 1/Y. Terima kasih ya. Nah, demikian juga ini. Maka kita mendapatkan hasil ini ya. Negatif 1/Y. Nah, ini negatif. Karena ini negatif, kali negatif, maka dia menjadi positif. Sehingga hasil kita adalah ini. Tinggal kita masukkan saja. Tinggal kita masukkan saja. Sehingga kita mendapatkan harga K itu adalah sama dengan ini. Nah, kita mendapatkan data K-nya adalah dari percobaan pertama kita mendapatkan harga K sebesar 2,78 sepermol per liter kali menit. Sekarang percobaan yang kedua. Itu ketika konsentrasi A dan B-nya mula-mula tidak sama. Percobaan yang kedua. Jadi percobaan yang pertama itu untuk mencari harga K. Sekarang percobaan yang kedua, yaitu ketika CA0 dan CB0-nya tidak sama. Maka ketika waktunya 0, ya konversinya 0, karena belum ada yang bereaksi. Ketika waktunya tertentu, konversinya juga tertentu. Nah, persamaan ini, itu tadi diperoleh dari mana? Persamaan yang ini. Ini persamaan ini adalah persamaan umum yang kita peroleh tadi. Persamaan satu kita. Ini dong. Nah, ini kan persamaan umum kita tadi. Persamaan umum kita adalah persamaan satu. Yang kita selesaikan kan persamaan satu. Yang kita selesaikan adalah persamaan satu. Sehingga dari persamaan satu, tadi K-nya kan sudah ketemu 2,78. Kita masukkan saja. Nah, sekarang kita rubah. Ada notasi M. M itu adalah perbandingan konsentrasi B mula-mula dibagi dengan konsentrasi A mula-mula. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Kita rubah ya. Kita rubah menjadi CA0 kali M min X. Nah, sekarang kalau kita selesaikan. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Nah, ini tinggal kita integralkan dengan integral tertentu karena keadaan batasnya sudah diketahui. Untuk mencari ini kan bisa dengan pecahan parsial. Pecahan parsialnya bentuknya ini ya. Pecahan parsialnya bentuknya adalah ini. Pecahan parsial kita adalah bentuknya ini. Ini pecahan parsial kita bentuknya adalah ini. Nah, sehingga persamaan 3 yang kita selesaikan, kalau dengan menggunakan pecahan parsial, maka kan kita menjadi ini kan, A dan B-nya wajib dicari. A dan B adalah konstanta yang wajib dicari dengan pecahan parsial. Sekarang kita samakan penyebutnya, maka akan didapat ini. Nah, sekarang untuk koefisien X pangkat 0. Koefisien X pangkat 0-nya sama dengan berapa koefisien X pangkat 0-nya? Siti Aisyah,
Ada Is enggak? Iya, Cinta, Bu. oh ya. Ini ya Is, berarti kalau X-nya sama dengan 0, konstantanya yang X pangkat, koefisien dari X pangkat 0 kan AM plus B ya Is, Iya, sama Bu. dengan 1. Iya. Sekarang kalau koefisien dari X pangkat 1, berarti apa? Negatif A dikurangi negatif B. Di ruas kiri ada yang X enggak? Kan enggak ada. Berarti negatif A dikurangi negatif B sama dengan 0. Ini kita persamaan 1 dan 2 kita tambahkan untuk mengeliminasi. Sehingga didapat AM min A sama dengan 1. Maka A-nya adalah 1/M min 1. Sekarang bagaimana B-nya? B itu dari persamaan kedua didapat sama dengan negatif A. Ya kan? B itu sama dengan negatif A. B sama dengan negatif A. Maka B itu ya sama dengan negatif 1/M min 1. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan kita tadi lagi. Tinggal dimasukkan. Nah, hasil integral ini apa? Hasil integral ini adalah negatif ln 1 min X. Kalau hasil integral ini apa? Karena ini negatif, kali negatif ln, maka dia menjadi positif. Tinggal kita selesaikan. Nggak masalah ya, ini integralnya sudah nggak masalah ya, Rasda. Ini integral standar ya, Ras. Biasa toh, nggak ada yang susah ya. Kira-kira dari bentuk ini ada yang janggal enggak? Ada yang susah enggak? Ada yang susah enggak? Dari hasil integral yang ada di layar. Ada yang janggal enggak? Ada yang perlu dikoreksi enggak? Ada yang perlu dikoreksi enggak? Umi Kalsum? Lama saya tidak melihatmu, Umi. Sehat ya, Iya, lama kok tidak on cam. Ada yang perlu dikomentari enggak, yang ada di layar? Standar ya, berarti sudah enggak ada yang masalah ya. Uswatun hasanah. Nana, nah, ada yang perlu dikomentari enggak, Nah? Dari yang ada di layar, ada yang perlu dikomentari enggak? Nurulita Safitri, Nurul? Iya, Bu. Ayo, Rul. Ada yang perlu dikomentari enggak, Nurul? Yang ada di layar. Tidak ada, Bu. Tidak ada, standar ya. Baik, berarti bisa kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang perlu dikomentari, berarti ini karena masalah integral biasa. Nah, berarti kita mendapatkan persamaan akhir adalah ini. Berarti hubungan antara konversi dengan waktu adalah ini. Sekarang pertanyaannya, ketika waktu 1 jam, berapa konsentrasi A sisa? Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukan konversi A sisa, kan gitu, ketika waktu 1 jam. Maka, ada yang tahu enggak cara menentukan? Kalau persamaan kita ini kan hubungan konversi dengan waktu. Kalau waktunya 1 jam, maka yang diperoleh apa dari persamaan 6 yang ada di layar? Ketika waktunya 1 jam, dari persamaan 6 ini yang diperoleh apa? Niken Widiawati, Niken tadi ada. Nabila Nur Hanifah. Nabila Nur Hanifah. Iya, Bu. Ya, ya, Bil. Dari persamaan 6 ini loh, Bil. Iya.
Ketika waktunya 1 jam, maka diperoleh data apa, Bil? Konsentrasi yang bereaksi bukan, Bu? Ini loh di persamaan 6, Bil. Kalau waktunya 1 jam, maka yang diperoleh data apa, Bil? Dari persamaan 6. CA0. CA0 kan sudah data. Oh, 0,025 toh. Kalau M itu tadi apa? M itu kan perbandingan CB0 per CA0 toh tadi. Betul ya, Ras? M kita itu kan CB0 per CA0 ya, Ras? Iya, Bu. Ini toh, Ras. Ini, Ras. Ini. Nih. M kita kan CB0 per CA0 toh, benar nggak? Maka kalau dari persamaan 6, kalau waktunya itu 1 jam, maka data apa yang diperoleh? Halo? Ayo, Bil. Dari persamaan 6, maka kalau waktunya 1 jam, data apa yang diperoleh, Bil? Tadi 6 mana? 6 tak. Konversinya, Bu. Konversi. Ya, konversi simbolnya, notasinya apa, Bil? X. Ya, berarti ketika waktunya 1 jam, maka konversi didapat ya, Bil. Nah, datanya tinggal dimasukkan aja. M itu kan CB0 per CA0. Maka M itu adalah 0,6. Tinggal dimasukkan aja. Maka ketika waktunya 1 jam, itu diperoleh konversi sebesar 0,549. Jadi dari persamaan 6 yang didapat itu yang langsung ya konversi, bukan konsentrasi. Untuk mendapatkan konsentrasi A caranya gimana? Untuk mendapatkan konsentrasi A, kalau konversinya sudah diketahui, kok mahasiswanya tinggal 2-3, lama-lama tinggal 1 ini nanti. Iqbal Arofki. Iqbal. Untuk menentukan konversi, untuk menentukan konsentrasi A, bagaimana caranya, Bal? Waduh. Dwi Anggraita? Iya, Bu. Yuk, Wi. Nah, untuk menentukan konsentrasi A dari mana, Wi? Konversinya kan sudah ketemu tuh 0,549. Maka untuk menentukan konversi A, konsentrasi A, caranya bagaimana, Wi? Ada yang bisa jawab? Dimasukin ke nilai konversinya kan 0,549. Yang ditanya CA-nya. Maka untuk menentukan CA-nya dari mana? Menggunakan konsentrasi A. Mula-mula dikurangi konsentrasi A yang bereaksi, Toras. Iya. Konsentrasi A yang bereaksi sama dengan CA0 kali X ya, Ras? Iya toh? Iya, Bu. Nah, berarti CA-nya ketemu. Kalau menentukan konsentrasi B setelah waktu 1 jam, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Jesio Solavide, si tepu, menentukan konsentrasi B ketika waktunya 1 jam. Ya, Bu. Konsentrasi B mula-mula kurang konsentrasi B bereaksi, Bu. Konsentrasi B mula-mulanya berapa, Jesio? 0,015, Bu. Ya, konsentrasi B yang bereaksi berapa, Jesio? Sama dengan konsentrasi CA yang bereaksi, Bu. Sama dengan apa? 0,025 dikali konversi. Iya, 100. Pintar. Ya, berarti sudah terjawab ya. Berarti kasus kita sudah terjawab. Berarti soal ini sudah terjawab. Baik. Yang untuk soal nomor 2 silahkan dipelajari karena ini gampang, itu sudah ada di mana?
di layar, tinggal Anda pelajari. Sekarang kita masuk ke soal kita nomor 3. Ini yang sering terjadi kalau nanti reaktor Anda reaktor pipa ya. Ini banyak di industri kimia. Dan banyak yang merancang skripsi dengan dasar reaktor berbentuk ini. Jadi ini sengaja saya berikan supaya Anda bisa membuat model matematisnya. Kalau bisa membuat model matematisnya, besok merancang skripsi tidak repot. Ya toh, karena model matematisnya sudah Anda pahami dengan baik. Baik, di sini ada reaksi fasa gas. A bereaksi dengan 2B menjadi C. Itu dijalankan dalam reaktor pipa atau reaktor tabung. Diameter dalam pipanya itu diketahui adalah DI. Tekanannya tetap sebesar P. Reaksinya eksotermis, tahu ya, reaksi eksotermis adalah reaksi yang mengeluarkan panas. Artinya kalau dibiarkan saja, suhu di dalam reaktor akan naik karena dia mengeluarkan panas. Nah, dengan perubahan entalpi reaksi standar, delta HR, panas reaksi standarnya adalah delta HR0. Jadi reaksinya eksotermis, panas reaksi pada suhu standarnya adalah delta HR0. Karena di sini reaksinya eksotermis, maka reaksi kan harus berjalan pada suhu tertentu. Kalau dibiarkan saja reaksinya eksotermis, suhu di dalam reaktor mesti akan naik. Maka untuk mengambil panas reaksinya, maka di dalam reaktor mesti diberi pendingin. Supaya apa? Suhunya tetap dalam rentang suhu yang diinginkan. Karena apa? Reaksi kan mesti punya batasan rentang suhu ya. Jadi kan tidak boleh sembarangan gitu kan. Sehingga untuk mengambil panas reaksinya, karena reaksinya mengeluarkan panas, maka diperlukan pendingin. Nah, dalam kasus ini, pendinginnya itu dibiarkan mengalir di luar pipa, di luar reaktor. Suhu pendinginnya dalam kasus ini, itu dianggap tetap. Jadi suhu pendingin masuk di dalam reaktor, dengan suhu pendingin yang keluar dalam reaktor, suhunya tetap, yaitu dipertahankan sebesar TC. Umpan masuk ke dalam reaktor itu sebesar F0 mol per waktu. Komposisinya bagaimana? Ternyata terdiri dari 20% A, 70% B, dan 10% inet, zat sisa yang tidak bereaksi. Inet itu maksudnya zat sisa yang tidak bereaksi. Dan masuk ke reaktor umpan tersebut pada suhu T0. Kecepatan reaksinya itu mengikuti persamaan seperti yang ada di layar. RA sama dengan K CA kali CB kuadrat. K-nya, konstanta kecepatan reaksinya adalah A kali eksponensial E negatif E per RT. A-nya tahu toh, faktor tumbukan. E-nya apa? Energi aktivasi. R konstanta gas. T-nya suhu reaksi. Ya toh? Ini persamaan apa? Arrhenius, jangan salah ya, ini adalah persamaan Arrhenius. Nah, sekarang kalau kita di sini sudah diketahui koefisien perpindahan panas antara bereaksi di dalam reaktor dan pendingin itu dihitung berdasarkan luas perpindahan permukaan dalam tabung. Kan reaksinya ada di dalam reaktor, sementara pendinginnya ada di luar. Karena di sini menentukan koefisien perpindahan panasnya itu berdasarkan reaksi dan pendingin, maka koefisien transfer panasnya di sini menggunakan koefisien transfer panas gabungan. Kemarin kan sudah kita bahas, yaitu U, bukan H, tapi U. Karena apa? Tadi reaksinya ada di dalam pipa, sementara pendinginnya ada di luar pipa, maka koefisien perpindahan panas antara di dalam tabung, di dalam pipa dengan pendingin yang ada di luar pipa, itu mesti ada beberapa fase yang harus dilewati. Maka koefisien transfer panasnya menggunakan U, koefisien transfer panas gabungan, atau koefisien transfer panas overall. Di sini ingin disusun persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara konversi
suhu pada berbagai posisi dalam arah Z di dalam reaktor. Kondisi tinjauannya adalah kondisi steady. Tolong diperhatikan ya. Nanti catatan ini jangan dihilangkan. Siapa tahu reaktor Anda besok reaktor pipa. Karena ini mesti anak-anak bimbingan saya minta untuk melihat catatan ini kalau konsultasi. Karena kalau enggak, kacau beliau. Ayo dilihat lagi catatan MTK-nya, mesti saya bilang gitu. Karena ini dasar banget. Baik, sekarang taruhlah ini adalah pipa. Ini adalah pipa. Ini reaktor pipanya. Ini umpan masuk. Tadi umpan masuknya kan sebesar F0. Pada suhu T dan tekanannya tetap P. Masuknya dengan komposisi 20% A, 70% B, dan 10% inet. Di dalam reaktor, dia bereaksi menjadi A plus 2B menjadi C. Ya tidak, reaksinya tadi itu ya, saya lupa. Sama reaksinya apa tadi? A plus 2B menjadi C, betul. Reaksinya eksotermis. Maka untuk mengambil panas reaksinya, di dalam reaktor ini, di luarnya diberi pendingin. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ini tuh misal konstruksinya gini, ini pipa kita gitu ya. Maka di luarnya itu diberi pendingin. Atau jadi ini ada pendingin masuk, ini pendingin keluarnya itu ada di dalam pipa. Sementara yang bereaksi itu ada di dalam pipa ini yang bereaksi. Tapi pendinginnya mengalir di pipa. Kalau dilihat dari penampang melintangnya ya ini. Ini adalah di dalam pipa untuk bereaksi, sementara pendinginnya ada di luar pipa ini. Sehingga konstruksinya seperti ini. Ini pendingin masuk, ini pendingin keluar. Kalau digambarkan penampang melintangnya ya ini, seperti ini. Pendingin masuk, ini pendingin keluar. Pendingin masuk, pendingin keluar. Pendinginnya suhu masuk dan keluarnya sama, TC. Nah, dalam kasus ini, suhu reaksi di dalam reaktor itu berubah. Tadi kan pertanyaannya, tentukan persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara konversi dengan posisi di dalam reaktor dan suhu reaksi di dalam reaktor dengan posisi di dalam reaktor. Nah, berarti kita menyusunnya nanti pakai dua tools, terus ada proses kecepatan. Toolsnya apa? Neraca massa. Kenapa ada neraca massa? Karena dalam kasus ini ada perubahan massa. Loh, kok tahu ada perubahan massa? Nah, yang jelas tahu karena apa? Di dalam kasus ini ada reaksi kimia. Kalau ada reaksi kimia, ya mesti ada perubahan massa. Kalau ada perubahan massa, maka kita bisa menyusun persamaan neraca massa. Kalau ada reaksi kimia, berarti ada apa lagi? Ada proses kecepatan secara kimia. Selain itu, ada apa lagi? Proses kecepatan secara fisis. Yang mana? Karena tadi ada perpindahan panas konveksi. Iya kan? Ada pemberian panas dari pendingin ke pipa. Berarti di sini ada 4 tools, ada berapa? Neraca massa, neraca panas, proses kecepatan secara fisis, dan proses kecepatan secara kimia. Dalam kasus ini ada 4 tools yang akan kita libatkan untuk membuat model matematisnya. Saya ulangi lagi, dalam kasus ini kita ada 4 tools. Neraca massa, neraca panas, proses kecepatan secara fisis, dan proses kecepatan secara kimia. Neraca panasnya karena ada perubahan suhu. Neraca massanya karena ada reaksi kimia, ada perubahan konsentrasi. Proses kecepatan secara kimia karena ada reaksi kimia. Terus proses kecepatan secara fisis tadi ada perpindahan panas konveksi. Sehingga di sini membutuhkan 4 tools. Ya toh? Baik. Karena semua dasarnya di sini itu adalah hubungan antara konversi
dengan ini tadi di soal kan sudah dinyatakan. Ini tentukan persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara konversi dengan posisi Z, suhu dengan posisi. Maka mau tidak mau kita harus membatasi apa? Yuk, pertama yang kita lakukan apa? Artinya kalau posisi dalam arah Z berubah, yang berubah apa saja? Kalau posisi Z-nya itu berubah, yang berubah apa saja? Yuk, ada yang bisa bantu jawab? Diva Anissa. Kalau Z-nya itu berubah, maka yang berubah apa saja, Div? Dwi Anggraita. Kalau Z-nya berubah, yang berubah apa saja ini? Dwi Anggraita, Iqbal Arofki, Jeremia Bernardin, Jeremia. Kalau Z-nya berubah, yang berubah apa saja? Umi Kalsum, Mahindra Ferry. Loh, Miftahul Jana pada kemana ya? Ada yang tahu? Tadi sudah saya sebutkan, dengan adanya perubahan posisi, itu yang berubah adalah suhunya. Kalau di perubahan posisi Z, yang berubah apa lagi? Konversi. Maka kalau konversinya berubah, maka komposisi masing-masing A, B, C-nya juga berubah. Iya tidak? Maka betul, dalam kasus ini, konversi itu berpengaruh banyak. Berpengaruhnya terhadap apa? Perubahan komposisi. Kalau suhunya berpengaruhnya terhadap apa? Suhu di dalam reaktor. Nah, baik. Karena di sini Z berpengaruh terhadap komposisi massa dan Z ini berpengaruh terhadap suhu, maka kita bisa menyusun neraca massa dan neraca panas. Mana dulu yang akan kita susun? Sebaiknya yang Anda susun itu neraca massa dulu. Karena besarnya panas itu kan tergantung dari besarnya panas yang mengalir. Besarnya panas itu kan tergantung dari massa yang mengalir. Sebaiknya massa dulu yang Anda susun. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, maka kita akan menyusun persamaan neraca panas. Neraca massa. Nah, karena ini ada hubungan konversi dengan posisi, maka perlu kita setting elemen volumenya. Elemen volumenya setebal berapa? Delta Z. Kenapa delta Z? Karena kalau perpindahannya di sini, mau perpindahan panas, perpindahan massa, semua terjadi dalam arah Z. Sehingga elemen volume kita setebal delta Z. Kondisinya adalah steady, sudah diketahui di soal. Karena semua industri kimia kan bekerjanya selalu dalam keadaan steady. Selalu steady industri. Nah, sekarang karena di sini yang kita neracakan adalah neraca massa A, pada elemen volume setebal delta Z pada keadaan steady, maka bentuk neraca massanya adalah ini. R in, min R out, plus R yang terbentuk, rate of formation, dikurangi R yang bereaksi, rate of disappearance, sama dengan rate of accumulation. Nah, sekarang yang kita racakan adalah komponen A. Pada elemen volume setebal delta Z tadi, berarti ini tinggal aplikasi dari soal-soal sebelumnya ya.
Berarti besarnya massa A yang masuk di mana? Ya di sini. Posisi A yang keluar di mana? Ya di sini. Di Z sama dengan plus delta Z. Kalau masuk di Z. Jadi laju alir massa A masuk ya di Z. Laju alir massa A yang keluar ya di Z plus delta Z. Nah sekarang kalau ada bentuk yang seperti itu, maka bentuk neraca massa kita menjadi bagaimana? Bentuk neraca massa kita menjadi bagaimana? Laju alir A masuk di posisi Z, dikurangi laju alir A yang keluar pada posisi Z plus delta Z, ada tidak A yang terbentuk? Ya tidak ada, karena A-nya sebagai reaktan. Maka A yang terbentuk tidak ada, yaitu 0. Ada tidak A yang bereaksi? Ya jelas ada, karena tadi kecepatan reaksinya kan dinyatakan dalam bentuk ini. KCA/CB kuadrat, ini kan kecepatan reaksinya. Satuannya mol per waktu kali volume. Satuan yang kita inginkan di sini, satuannya apa? Satuannya ya harus mol A per waktu. Kenapa harus mol A per waktu? Karena yang kita neracakan adalah neraca massa komponen A. Nah, padahal kecepatan reaksi kita akan mol per volume waktu. Maka perlu dikalikan dengan volume. Volume yang kita pilih mana? Karena tinjauan kita